turun. Padahal aku nggak ngambil pajak, nggak ada PPN sekarang. Yang barang-barang untuk rakyat ini nggak dikenain. Makanya berita online kayak gitu bikin resah ya Bu ya. Ya. Iya. Nanti aku kasih tahu nih kalau begitu. Itu momen yang cukup langka ketika Sri Mulyani langsung berinteraksi dengan pedagang pasar ya Pak Justinus. Mengklarifikasi langsung. Tadi Pak, menyambung pertanyaan dari Pak Kwik, meskipun kami lihat ini pertanyaan dari Anda pemirsa di Twitter Catatan Demokrasi. Ada beberapa juga yang masuk juga selaras. Ya. Tapi kita ke Pak Justinus terlebih dahulu Pak. Pertanyaan dari Pak Kwik tadi mengenai jangan-jangan sekarang pemerintah bingung mencari-cari untuk memungut pajak apapun bisa dipajaki oleh pemerintah. Seperti apa penjelasannya? Kami pastikan pemerintah tidak bingung karena langkah penanganan pandemi justru sangat terukur, sangat jelas ukuran dan capaiannya. Kalau kita lihat sejak awal, kita membuat Perpu 1 2020 bersama-sama dengan DPR juga, dan ada ruang fiskal yang memang diperlebar supaya defisit kita bisa lebih leluasa untuk menangani pandemi, dan ada burden sharing dari Bank Indonesia, berbagi beban, kita boleh pinjam ke BI dengan bunga yang sangat rendah, itu bentuk gotong royong. Dan sampai sekarang ini alokasi terbesar pun untuk rakyat, untuk perlindungan sosial, insentif UMKM, dan lain-lain, termasuk menangani pandemi yang kesehatan. Jadi tidak ada sedikit pun pemerintah panik, Pak Kwik tadi menyampaikan, atau bingung, tidak ada. Yang sekarang kita pikirkan memang tidak mungkin kita itu berpikir sekuensial saja, seolah-olah A harus tuntas, baru B dan C. Sekarang kita justru ingin mendesain secara paralel, kita berpikir pandemi ditangani serius, ya. Masa depan dipikirkan dengan baik, ya. Termasuk bagaimana kita mitigasi resikonya bila pandemi mungkin lebih lama atau lebih pendek. Itu yang sekarang kita siapkan dengan sungguh-sungguh bersama dengan DPR. Baik, ini Kalau pertanyaan misalnya, luar biasa loh. Maria, mau dibacakan pertanyaan? Banyak sekali pertanyaan yang Pertanyaan masuk. tajam-tajam dan kritis ini Pak. Oh, itu Ini pertanyaan netizen Pak, bukan pertanyaan host ya Pak ya, bukan pertanyaan host. Host juga nggak apa-apa. Karena kalau kita lihat Pak, ada beberapa yang kemudian masuk dan bahkan ditujukan ke Pak Justinus. Ada dari @osia esam, Pak Justinus, coba cermati kata demi kata, argumentasi yang Anda bangun katanya. Saling kontradiksi. Pertanyaan saya, apakah kemudian Menku sudah teramat sangat panikkah kalau jalan keluarnya hanya menaikkan pajak, tidak perlu seorang menteri yang ahli ekonomi bahkan katanya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang kemudian ada yang berterima kasih juga dari @Rick Deniro, untung bocor, terima kasih yang bocorin katanya gitu Pak. Jawabannya sangat mudah. Berarti saudara yang menyampaikan tidak membaca, mendengarkan penjelasan yang sudah panjang lebar dari 4 narasumber ini. Sehingga masih menganggap pemerintah panik dan membebani rakyat. Saya jawab sedikit Pak Kwik, soal pajak kekayaan tadi. Betul Pak, saya kira kita sepakat dengan Thomas Piketty, ketimpangan adalah tantangan kita bersama. Jumlah orang miskin harus diturunkan. Dan inilah afirmasi kebijakan yang dipegang pemerintah saat ini. Maka kita fokus menaikkan tarif pajak orang pribadi, kelompok penghasilan atas, lalu membuat sistem PPN lebih adil, termasuk kita ada pasal 4 ayat 1 huruf P, kalau Pak Fuad masih ingat pasti, Undang-Undang PPH. Setiap tambahan kekayaan itu yang belum dipajaki adalah objek pajak penghasilan. Jadi tidak perlu pajak kekayaan, sebenarnya sudah punya senjata kita. Dan ini pun juga sering kita praktekkan ketika petugas pajak melakukan analisis, pemeriksaan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang karena ini masuk dalam sistem perpajakan yang ada, tidak dipilah, hanya tidak diberi nama pajak kekayaan, seolah-olah tidak ada konsep itu. Itu yang jelas ada di dalam sistem perpajakan kita. Sejak Pak Fuad sampai sekarang konsep itu pun sama. Pak Yunus, sebenarnya kalau misalnya dilihat potensi pajak dari beberapa sembako premium tadi, saya beras, kemudian Wagyu, seperti itu memang seberapa besar sih angkanya? Pemerintah saat ini belum menghitung secara sektoral dan rinci tentu saja, meskipun sudah kita lakukan analisis pemetaan yang lengkap. Karena kita juga masih akan berkoordinasi dengan BPS, Kementerian Perdagangan dan lain-lain, termasuk nanti dalam panja, itu para pelaku pasti akan dilibatkan, asosiasi dan lain-lain, termasuk para pakar. Kita mendengarkan masukan di sana. Jadi isunya keadilan, bukan soal berapa besarnya, tapi bagaimana kita memenuhi rasa keadilan publik. Kita siapkan skemanya bahwa kelak, ini mungkin yang menikmati ini bukan pemerintahan
Pak Jokowi, Bang Mardhani, Pak Fuad, bahwa nanti ketika ekonomi sungguh-sungguh sudah pulih dan pendapatan per kapita sudah meningkat signifikan, ini baru bisa diterapkan sistem PPN ini, ya tidak apa-apa. Tapi jadikanlah ini konsensus bersama. Baik, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Deddy Sitorus, untuk para pejabat kita. Para Bang pejabat Mardhani kita juga sudah di boleh sini. menjawab juga, ini Bang Mardhani, Pak Fuad juga, dari Pak Manogi Simerma. Apakah kau sudah membayar pajak sembako dan pajak sekolah? Sabar Pak, belum ada Pak pajaknya. Ini kita jawab ya. Kalau belum lebih baik, wah ini agak-agak ini Pak, agak-agak ngeri dibacakan. Dibacakan aja ya Bang Deddy ya. Kalau belum lebih baik kau diam saja. Ini bahasanya doi Pak. Ini masih sebatas draft yang belum tentu lolos di DPR. Kalaupun seandainya lolos, salahkan DPR-nya DPR. dong. Ngomong-ngomong titel SE-nya apa ini Bang Deddy? Ini kita menjawab yang relevan saja. Pertanyaannya kami coba saring karena ada juga yang bertanya seperti ini Bang Deddy. Apakah pajak PPN ini akan berdampak pada kenaikan jumlah nominal dan harga barang pada program sembako di Pak Jokowi sekarang di era Presiden saat ini? Bang Deddy boleh ditanggapi semua? Semuanya yang mana? Ini karakter orang Batak kan gitu, nyolot aja kan. Gak ngerti kita. Sebenarnya yang mau dia tanya apa? Makanya dari awal ini saya mencurahkan bilang, suara rakyat sepertinya Bang. makanya saya bilang saya tidak mau berdebat tentang hal ini karena ujung pangkalnya belum ketahuan. Tapi kan kita menghargai bahwa ini adalah proses edukasi publik. Kita ribut dan gaduh tentang sesuatu hal yang belum pasti. Saya tadi katakan bahwa barang ini, RU ini belum dibahas di DPR. Belum tahu pandangan partai fraksi-fraksi DPR. Kita pun belum menentukan sikap. Tetapi tadi mari kita bicara, makanya dari awal saya ajak mari kita bicara besarnya. Bahwa pada dasarnya semua barang dan jasa itu dipajakin untuk yang strategis dan terkait dengan masyarakat ditetapkan yang namanya reduced tax. Nah kan pertanyaan jadi dibalik, oke, apakah orang kaya tidak perlu atau berpenghasilan tinggi tidak perlu kita tambah pajaknya? Apakah kita layak bikin pemajakan hanya untuk orang kaya? Mana dong? Kan ini pertanyaan retorik buat kita. Makanya tadi dari awal saya bilang tujuannya apa sih RUU ini gitu loh. Supaya jelas dan terang Kan buat tadi sudah kita. dijawab oleh Pak Justinus. Ya, karena itu, ya kan? Itu pun kan nanti bisa berubah, bisa disepakati bersama dulu di DPR. Ya, jadi tidak apa-apa kita datang untuk menjelaskan gitu. Tapi mari tidak terlalu seolah-olah ini sesuatu yang sudah fix given kita tidak bisa debat. Pak Fuad perlu komentar juga ini Pak. Masyarakat sudah berdebar-debar ini Pak. Masih rancangan masyarakat sudah panik inilah duluan. kalau Pak. yang retorik debat begitu itu memang nggak ada habisnya. Misalnya ya pajak itu apa? Pajak itu kan sumber daya ekonomi resources yang diambil dari publik, dari rakyat, masyarakat. Terus bisa dipakai sendiri, harusnya dipakai oleh negara. Nah kalau di negara dipakainya boros, bocor, ada dikorup berapa ya ngapain, mendingan di masyarakat aja gini. Itu debat itu memang betul, secara teoritis semuanya benar. Keadilan begini-gini. Saya lebih bagus memberikan masukan atau advice ya yang konkret ini. Pertama kalau multi tarif supaya teliti betul karena banyak barang yang mudah digeser-geser. Ada sini digeser ke sini, sini digeser ke sini ya tuh. Ya, nah yang kedua ini yang paling penting, yang terus terang aja biasanya, bukan biasanya, akhir-akhir ini pemerintah menurut saya termasuk DPR itu kurang teliti, sembrono. Dalam hal? Kalau satu kebijakan pajak, setiap kebijakan pajak itu harus bisa dijelaskan oleh pemerintah ke DPR supaya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kebijakan ini begini. Itu dampaknya 3 tahun adalah kepada angka. Karena ujungnya kan mau naikin tax ratio, tadi dibilang Pak Deddy panjang lebar, tax ratio kita rendahkan. Kalau nanti ujungnya enggak terbukti, itu kan berarti yang diomongkan itu semuanya itu kan cuma sampah saja. Ini kan belum waktunya, prolegnas kan Nggak juga masih bisa, urutan itu ke-31. nanti Ya Pak Mardhani ya? teknis detailnya itu terus terang aja. Saya semua kebijakan pajak itu dulu, ini kalau sekarang terus terang aja, you bilang begitu. Nanti ada kebijakan begini, tax amnesty begini, nanti tax ratio-nya begini, ternyata nyungsep. Kalau zaman dulu terus terang aja dicopot tuh menterinya maupun dirjennya, sungguh dicopot. Karena diminta pertanggung jawab secara konkret. Angka, data. Angka. Jadi mengatakan ke DPR, ini pajak ini akan menjadi misalnya 1%, yang 2%, 3%, tadi kan macam-macam lah misalnya. Ini sekarang basis pajaknya sekian. Itu bisa nggak, ada akalnya nggak itu, kalau itu nggak nyampe itu memang pejabat itu tidak profesional, tidak mumpuni. Nanti akan dari sekian akan naik sekian dalam 3 tahun ke depan.
estimasinya begini, ditanjapkan. Kalau tidak berarti ini semuanya pejabat itu copot Tapi kan semuanya. kalkulasi itu harusnya sudah ditimbang secara matang ya. Itu oleh Kementerian malah Keuangan. teknis dulu. Baik. Kalau kami itu dulu ya, saya ulang, saya kira masih pejabatnya masih pada banyak hidup. Teknis semuanya itu teknis. Sampai SPBU sekian diubah jadi gini SPBU semua sektor. Ini sekian 3 tahun ke depan. Kalau itu salah, saya kira saya udah disopot. Karena itu dihitung dulu teknisnya, habis itu setelah teknisnya itu ketahuan, baru itu dilontarkan gagasannya, baru dituangkan peraturan-peraturannya. Ini sekarang jangan dilempar, angkanya nggak ada, saya tanya, nggak ada. Tapi ada kan angkanya, Pak? Jangan sampai. Selama Orde Baru, ambil yang pendek aja 90 sampai 98. Tax ratio kita itu selalu di bawah 10%. Pak. Bohong, lu nggak ngerti. Ini data, Salah, Pak. Ini data. Salah, Saya bicara pastikan data. di depan umum, sini di depan TV. Salah, saya Ini pastikan itu. data yang disampaikan Udah, Pak. oleh pejabat yang berwenang. Sumbernya Sudah, ada di itu. media. Siapa? Bang Deddy Yang sumbernya Ini menyatakan- ada. media Bang Deddy, Indonesia. Boleh Yang saya lihat? menyatakan Ya, siapa, silakan. Pak Deddy? Itu Oke, silakan. tidak betul ya. Nanti itu, tapi katakanlah. Ya, Ya, ini itu- sumbernya media yang Yang berdasarkan terpercaya. nota keuangan. Silakan Enggak, dibaca. enggak. Saya kayak Ya. gitu. Tapi gini, Kita bicara data bukan omongan, Pak. ya Ini udah data. sekarang katakanlah itu mau bener apa enggak, tapi saya nggak percaya itu. Tapi gini, ya. Definisi perpajakan itu angkanya itu mesti konkret. Bicara angkanya itu konkret. Kalau sekarang berapa tax ratio-nya Pak Deddy ya? Kita baru 14,6. Boleh digunakan Sekarang mic-nya, Bang Deddy? Mikrofonnya, Pak. rasionya 14,6. 8. Mikrofonnya, Pak. 8,6. Anggota DPR loh Pak Deddy itu Mikrofonnya? sayang jawabannya 8,6 ngawur kayak sekarang ini. begitu. Ya Allah. Mikrofonnya boleh Ya, Turun begini nih yang dari bikin 10 ke masalah. 8,6 sekarang. Sebentar. Yang Loh, bermasalah. Saya kan tidak mungkin supaya Datanya Udah, ada biar ya disiapkan udahlah. dulu. bicara Itu data. sudah nggak usah bicara ke situ, tapi saya mau bicara, itu juga salah melulu. Yang mau bicara itu adalah angka dulu disampaikan dengan konkret. Ini nanti akan sekian dampaknya, kenaikannya. Jadi si Dijen Pajaknya juga sudah mantep pelaksananya gitu. Oh ini nanti akan tercapai targetnya untuk ini. Kalau enggak nanti cuman omongan doang begitu angkanya. Tapi ini nggak ada. angkanya tercantum. Pajak itu Bang Nggak, Deddy, nanti Bang Deddy, kalau ya yang sudah. sekarang tax ratio kita Ya, benar. 8,6%. Oke. Ya, 8,6%, betul. 8,6. Jadi saya mau garis bawahi gini. ya Ya, tadi saya bicara radio GDP ini kita. Oke. kita harus Revenue terus GDP. Kita Kita harus harus lanjut Bapak-bapak yang Bapak. terhormat. Catatan demokrasi akan segera kembali sesaat lagi pemirsa.